Halo, selamat datang di buku harianku, tempat di mana perasaan yang tak sempat terucap akhirnya menemukan suara. Di sini, aku akan bercerita tentang hal-hal yang mungkin tidak pernah sempat kita katakan kepada orangnya. Tentang rindu, tentang harapan, tentang perasaan yang diam-diam kita simpan sendirian. Dan untuk episode kali ini, aku ingin bercerita tentang satu hal yang mungkin juga pernah kalian rasakan. Tentang menyukai seseorang, tapi sendirian. Pernah gak sih kalian merasa dekat dengan seseorang? Bukan karena status, bukan karena hubungan, tapi karena kebiasaan. Sering berbagi cerita, sering bertanya kabar, sering tertawa di percakapan yang sebenarnya sederhana. Awalnya, semua terasa biasa saja. Dia hanya seseorang yang tiba-tiba hadir di waktu yang tidak aku rencanakan. Kami mulai sering berbicara tentang hari yang melelahkan, tentang hal-hal kecil yang bahkan sebenarnya tidak penting. Tapi anehnya, percakapan sederhana itu selalu terasa menyenangkan. Tanpa aku sadari, dia mulai menjadi bagian kecil dari hariku. Dia sering menanyakan hal-hal yang sederhana. Kamu sudah makan? Hari ini capek ya? Jangan lupa istirahat. Kalimat-kalimat kecil seperti itu mungkin terdengar biasa saja. Tapi entah kenapa, ketika dia yang mengatakannya, rasanya sangat berbeda. Seperti ada perhatian kecil yang pelan-pelan membuat hati ini hangat. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Aku mulai menunggu pesan dari dia. Menunggu notifikasi yang sebenarnya tidak pernah dijanjikan. Aku mulai merasa senang ketika dia muncul. Dan merasa sedikit kosong ketika dia tidak ada. Lucu ya? Bagaimana seseorang yang awalnya asing bisa perlahan menjadi seseorang yang kita pikirkan setiap hari. Tapi mungkin kesalahanku dimulai dari satu hal. Aku mulai menafsirkan semuanya terlalu jauh. Perhatian kecil itu aku kira istimewa. Kedekatan itu aku kira punya makna. Aku mulai berpikir, mungkin dia juga merasakan hal yang sama. Dan diam-diam, aku mulai menyimpan harapan. Padahal sebenarnya, dia tidak pernah menjanjikan apa-apa. Sampai suatu hari, aku menyadari semua itu. Dia memang perhatian. Tapi bukan hanya kepadaku. Dia memang baik, tapi memang begitulah sifatnya kepada semua orang. Dan disitulah aku mulai mengerti. Mungkin selama ini aku hanya sedang jatuh cinta pada perhatian. Aku terlalu nyaman dengan kehadirannya. Terlalu terbiasa dengan percakapannya. Sampai akhirnya aku lupa bahwa baginya aku mungkin hanya teman saja. Yang paling menyakitkan dari suka sendirian bukanlah penolakan. Karena sebenarnya tidak pernah ada yang ditolak. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia menyukaiku. Dia juga tidak pernah memberikan harapan secara jelas. Tapi entah kenapa, hatiku tetap saja berharap. Dan ketika aku menyadari kenyataannya, rasanya seperti jatuh pelan-pelan. Bukan jatuh yang keras, tapi jatuh yang sunyi. Aku tidak bisa marah kepadanya, karena dia tidak pernah berjanji. Aku juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena perasaan ini
tumbuh dari hati aku sendiri. Kadang aku hanya bertanya dalam hati, kenapa perhatian kecil bisa terasa begitu besar? Kenapa percakapan sederhana bisa terasa begitu berarti? Dan kenapa orang yang bahkan tidak pernah menjadi milik kita bisa membuat hati kita terluka seperti ini? Suka sendirian itu capek. Kamu memikirkan seseorang yang mungkin tidak pernah memikirkanmu dengan cara yang sama. Kamu menunggu sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dijanjikan. Dan yang paling sulit adalah kamu harus memastikan perasaanmu sendiri pelan-pelan tanpa dia tahu apa-apa. Tapi dari semua ini aku belajar satu hal, tidak semua perhatian adalah cinta. Tidak semua kedekatan berarti perasaan yang sama. Kadang seseorang hanya bersikap baik tanpa tahu bahwa kebaikannya bisa membuat orang lain berharap. Dan mungkin bukan dia yang salah. Mungkin aku saja yang terlalu cepat memberi makna. Sekarang aku mencoba menerima semuanya. Aku tidak menyesal pernah menyukai dia. Karena setidaknya aku tahu perasaan ini sangat tulus. Walaupun akhirnya aku harus menyimpannya sendiri. Mungkin suatu hari nanti aku akan bertemu seseorang yang berbeda. Seseorang yang ketika aku menyukainya, aku tidak perlu merasakannya sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan buku harianku untuk episode kali ini. Kadang ada cerita yang tidak pernah benar-benar selesai. Ada perasaan yang akhirnya hanya bisa kita simpan tanpa pernah sempat disampaikan. Tapi gak apa-apa, karena beberapa cerita memang tidak ditakdirkan untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dirasakan dan kemudian dikenang. Sampai jumpa di cerita buku harianku selanjutnya, tempat di mana perasaan yang tak sempat terucap akhirnya menemukan suara. Selamat malam, bye-bye.